الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-106, yaitu ayatun. Lafaz ini merupakan jamak dari kata al-ayatu, artinya tanda, dan al-ayah dari kitabullah, ialah kumpulan huruf atau perkataan darinya yang terpisah berdasarkan ungkapan secara lafaz. Asy-Syaibani berkata, makna ungkapan kharaja minal qaum, kharajal qaum bi ayatihim, kharajal qaum bi ayatihim, artinya satu kaum keluar dengan kumpulan atau golongan-golongan mereka. Ia juga mengandung maksud diri seseorang, seperti ungkapan ayatur rajuli yang bermaksud dirinya. Lafaz ayat disebut sebanyak 295 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 39, 41, 61, 73, 99, 118, 129, 151, 164, 187, 219, 221, 231, 242, 252, 266. Kemudian Ali Imran surat 3 ayat 4, 7, 11, 19, 21, 58, 70, 97, 98, 101, 103, 108, 112, 113, 118, 164, 190, 199. An-Nisa surah yang keempat ayat 56, 140, 155. Al-Maidah surah kelima ayat 10, 44, 75, 86, 89. Al-An'am surah 6 ayat 4, 21, 27, 33, 39, 46, 49, 54, 55, 65, 68, 93, 97, 98, 99, 105, 109, 118, 126, 130, 150, 157 disebutkan dua kali, 158 disebutkan dua kali. Kemudian surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 9, 26, 32, 35, 36, 37, 40, 51, 58, 64, 72, 103, 126, 133, 136, 146 disebutkan dua kali, 147, 156, 174, 175, 176, 177, 182. Kemudian surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2, 31, 52, 54. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 9, ayat 9, 11, 65.
Yunus surah 10 ayat 1, 5, 6, 7, 15, 17, 21, 24, 67, 71, 73, 75, 92, 95, 101. Surah Hud surah yang ke-11 ayat 1, 5, 9, 96. Yusuf surah 12 ayat 1, 7, 35. Ar-Ra'd surah 13 ayat 1, 2, 3, 4. Kemudian Ibrahim surah 14 ayat 5 dua kali disebutkan. Al-Hijr surah 15 ayat 1, 75, 81. An-Nahl surah 16 ayat 12, 79, 104, 105. Al-Isra surah 17 ayat 1, 59 disebutkan dua kali. 101, 98. Al-Kahfi surah 18 ayat 9, 17, 57, 58, 105, 106. Maryam surah yang ke-19 ayat 58, 73, 77. Toha surah 20 ayat 23, 42, 56, 126, 54, 124, 127, 128. Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat 32, 37, 77. Al-Hajj surah 22 ayat 16, 51, 52, 57, 71, 72. Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 30, 45, 58, 66, 105. An-Nur surah 24 ayat 1, 18, 34, 46, 58, 59, 61. Al-Furqan surah 25 ayat 36, 73. Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 2, 15. An-Naml surah yang ke-27 ayat 1, 12, 13, 81, 82, 83, 84, 86, 93. Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 2, 35, 36, 45, 47, 59, 87. Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 23, 24, 47, 49 dua kali disebutkan, 50 dua kali disebutkan. Ar-Rum surah yang ke-30 ayat 10, 16, 20, 21 dua kali disebutkan, 22 dua kali disebutkan, 23 dua kali disebutkan, 24 dua kali disebutkan, 25, 28, 37, 46, 53. Luqman surah yang ke-31 ayat 7, 2, 31 dua kali disebutkan, 32. As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 15, 22, 24, 26. Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 34. Ayat 34. Kemudian surah Saba surah yang ke-34 ayat 5, ayat 19, 38, 43. Surah Yasin surah yang ke-36 ayat 46. Shad surah yang ke-38 ayat 29. Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 42, 52, 59, 63, 71. Ghafir surah yang ke-40 ayat 4, 13, 23, 35, 56, 63, 69, 81 dua kali disebutkan. Fussilat surah yang ke-41 ayat 3, 15. Kemudian 28, 37, 39, 40, 44, 53. Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 29, 32, 33, 35. As-Sukhruf surah yang ke-43 ayat 46, 47, 69. Ad-Dukhan surah 44 ayat 33. Al-Jasiyah surah 45 ayat 3, 4, 5, 6 dua kali disebutkan. 8, 9, 11, 13, 25, 31, 35. Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 7, 26, 27. Az-Zariyat surah yang ke-51 ayat 20. An-Najm surah yang ke-53 ayat 18. Al-Qamar surah yang ke-54 ayat 42. Al-Hadid surah yang ke-57 ayat 9, 17 dan 19. Al-Mujadalah surah yang ke-53, surah yang ke-58 ayat 5. Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 2 dan 5. At-Taghabun surah yang ke-64 ayat 10. At-Talaq surah yang ke-65 ayat 1, ayat 11. Al-Qalam surah yang ke-68 ayat 15. Al-Mudassir surah yang ke-74 ayat 16. An-Naba surah yang ke-78 ayat 28.
Al-Mutaffifin surah yang ke-83 ayat 13, Al-Balad surah yang ke-10 ayat 19. Lafaz ayat dalam bentuk jamak ini mengandung banyak makna. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, ayat bermakna tanda-tanda kebesaran Allah, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 61 dan lainnya. At-Tabari berkata, maksud ayat dalam surah ini ialah hujjah-hujjah Allah, tanda-tanda keagungannya dan dalil-dalilnya yang mengajak mentauhidkan Allah dan membenarkan kerasulan rasul-rasulnya. Kedua, tanda-tanda hari kiamat seperti dalam surah Al-An'am ayat 158. Ibnu Katsir menjelaskan, ia adalah tanda-tanda sebelum datang hari kiamat. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis mengenai tafsiran ayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, hari kiamat tidak akan berlaku sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila manusia melihatnya dan beriman, maka iman mereka tidak berguna lagi. Allah menyatakan tidaklah berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu. Yang ketiga, bermaksud ayat-ayat Allah yang muhkam. Jabir bin Abdullah, Asy-Sya'bi dan Sufyan Ats-Tsauri berpendapat, yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat ialah ayat-ayat yang diketahui takwilannya, yang diketahui tafsirannya, difahami maknanya dan tafsirannya, dan ini yang disetujui oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Yang keempat, bermaksud mukjizat seperti dalam surah Al-Isra ayat 101. Dalam ayat ini Allah mengutus kepada Nabi Musa alaihissalam 9 mukjizat atau tanda-tanda sebagai dalil kebenaran kerasulannya. Ibnu Abbas berkata, ia adalah tongkat, tangan, al-jarad, belalang, al-kummal, kutu, ad-dofadi, kata, darah, batu, terbelahnya laut, dan tursina. Kesimpulannya, makna umum untuk ayat adalah tanda-tanda kebesaran Allah, sama saja apakah ia berupa mukjizat, hari kiamat, ayat-ayat Al-Quran, dan sebagainya. Keseluruhannya adalah tanda dan bukti kebesaran Allah, keagungan dan keesaannya yang perlu diambil iktibar dan direnungkan. Iktibar itu pelajaran. Al-Kafawi berkata, asal makna ayat adalah tanda yang jelas dan terang, digunakan untuk yang nampak atau tidak nampak. Pengetahuan tentangnya juga berbeda-beda berdasarkan taraf pemikiran dan renungan. Ia juga menunjukkan ke atas sesuatu hukum Allah, sama saja yang terdapat dalam ayat, surah atau kumpulan dan jumlah darinya, serta mencakup tanda-tanda dalil yang jelas akan kekuasaannya.